Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Tema besar kita hari ini adalah kecerdasan roh. Subtemanya yang tadi pagi bukan mistis. Nah, subtema kedua ini juga bukan teori. Ya. Kalau saudara dengar kecerdasan roh, itu jangan berpikir mistis. Wah, ada yang ajaib nih. Ada yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tidak boleh berpikir mistis. Memang Allah kita itu ajaib. Laut saja terbelah. Bagaimana kalau pakai logika? Sulit kan? Tapi itu bukan berarti tidak ada logikanya. Memang kuasanya dahsyat. Cuma manusianya aja yang nggak mengerti. Kecerdasan roh itu bukan soal IQ. Bukan soal IQ itu intelligence quotient ya. Bukan tentang kecerdasan akademis. Ya. Bukan juga kecerdasan emosi. EQ, bukan. Kecerdasan roh ini jauh melampaui semuanya. Kita baca dulu 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Menilai semuanya. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Saudara, kalau ilustrasi sederhana itu gini. Anak SD gak bisa menilai seorang sarjana. Jauh. Tapi sarjana bisa menilai anak SD. Gitu ya, meskipun ini ilustrasinya gak tepat-tepat amat. Tapi sebagai gambaran bolehlah begitu. Seperti seorang anak gak bisa menilai papanya. Anak masih kecil maksudnya. Tapi papanya bisa menilai anaknya. Bayangkan kalau papanya bicara begini sama anaknya. Nak, nanti kalau besar ya, kamu mesti melakukan diversifikasi bisnisnya papa. Anaknya bilang, itu mainan apa Pak? Play-Doh ya Pak? Karena masih kecil gak nyambung. Nah, kira-kira begitu. Manusia rohani tidak bisa dinilai oleh manusia duniawi. Tapi manusia rohani bisa menilai manusia duniawi. Dunianya jauh berbeda. Ya, itu. Nah, makanya firman Tuhan ini sangat jelas eksplisit. Apa sih kecerdasan roh itu? Apa sih kecerdasan roh itu? Kemampuan untuk memahami hal-hal yang sifatnya rohani. Kalau kita bicara sifatnya rohani bukan agamawi ya, itu beda ya. Rohani di situ adalah hubungannya dengan Tuhan. Kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan. Makanya Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan begitu kan. Jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah menurut pembaharuan budi. Berubahlah di situ metamorfoste. Artinya metamorfosa. Ingat ulat jadi kupu-kupu. Kita masih jadi ulat apa masih sudah mulai kupu-kupu? Apa masih jadi kepompong? Ya, berubahlah metamorfoste. Dalam terjemahan lain, bertobatlah. Makanya bertobat itu identik dengan perubahan oleh akal budi. Akal budi yang seperti apa? Oleh firman kebenaran. Nah, itu ya. Jadi kemampuan untuk memahami hal-hal yang rohani, yang sifatnya roh. Bukan yang sifatnya fisik. Kalau roh itu sudah tidak bisa diformulasikan. Kalau fisik bisa, matematika bisa dibuat rumusnya.
Kalau kecerdasan roh rumusnya apa? Tidak bisa. Itu sebabnya tidak gampang dipelajari. Bayangkan kalau umat Tuhan yang didengar bukan firman kebenaran. Sampai mati juga nggak bakalan cerdas rohnya. Tumpul. Ke gereja suruh angkat dompet. Memangnya Tuhan apa? Nanti diisi Tuhan katanya. Begitu-begitu tumpul. Bukan makin cerdas, makin bodoh lama-lama. Ya. Nanti apa lagi ya? Dompet diangkat, apa lagi ya? HP diangkat. Oh, supaya diisi pulsa. Oh, tumpang tangan. Supaya, nah itu dia. Aduh. Ini serius loh, Saudara. Kalau anak sekolah STT, di sini kan banyak anak STT, tapi di sini nggak ada yang seperti itu. Nah, anak STT itu begini. Wah, diajarin tumpang tangan penuh kuasa kan. Lah, yang konyol, dia ke parkiran. Dia lihat ada yang mobil bagus nih. Tumpangin tangan. Dalam nama Yesus. Maksudmu apa ayo? Mau diambil? Jadi milik. Setiap jengkal tanah yang kau injak akan jadi milikmu. Gitu kan? Jadi milik gak sekarang? Jalan dari tadi, dari rumah sampai ke Grisenda. Jadi tuan tanah dong, semua jadi milik. Kamu yang miskin menjadi kaya. Sebab dia yang kaya menjadi miskin. Amin. Nah, syukur gak ada yang amin di sini. Amin. Loh, matre sih lo. Itu maksudnya Tuhan yang begitu kaya kemuliaan mengosongkan diri jadi manusia, turun ke bumi, merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Tadinya dia Tuhan, jadi hamba. Tadinya bukan manusia, jadi manusia. Kan gitu. Supaya kita yang harusnya binasa, miskin kemuliaan, nanti dimuliakan bersama Tuhan. Menjadi kaya. Itu, ya, kan sederhana seperti itu sebenarnya. Kok nggak mengerti. Nah, jadi ketika kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya apa disuruh berubah? Pembaharuan budi itu karena apa? Karena sekolah? Bukan. Karena perubahan budi oleh firman Tuhan, firman kebenaran. Supaya apa berubah akal budinya? Supaya bisa membedakan manakah kehendak Allah. Supaya bisa mengenal, oh yang ini kehendak Allah nih, yang ini bukan. Yaitu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kan begitu. Manusia harus berubah kata Tuhan, harus cerdas. Bukan cerdas IQ-nya atau akademisnya, bukan. Harus cerdas rohnya. Supaya mengerti kehendak Tuhan itu seperti apa. Jadi aku mengerti bagaimana aku harus hidup. Kan begitu. Kalau soal persetanan dan sebagainya itu gak usah khawatir. Gak usah khawatir, saudara. Setan gak berani sama kita. Asal kita hidup benar. Hidup benar. Jangan hidup gak benar aja ngusir setan. Temen aja ngusir-ngusir kata dia. Banyak orang itu yakin loh, dalam nama Yesus gitu. Oh, itu sudah ada di Alkitab kok. Anak imam Skewa, anak seorang imam loh itu. Imam Skewa 7 orang. Ngusir setan loh. Dalam nama Yesus gitu. Setannya, Yesus aku tahu. Paulus aku tahu, kau siapa? Ngusir-ngusir. Kalau saya tambahin gini, oh temen aja ngusir bro. Akhirnya digebukin, lari tunggang langgang. 7 anak Skewa, telanjang. Ditelanjangin sama setannya. Makanya kalau kita hidup benar, gak perlu takut sama setan. Ya, setan lewat gitu, biarin aja. Biarin aja, gak masalah. Ya, saya paling tidak takut dengan setan, roh jahat, sihir. Karena pengalaman membuktikan, gak ada yang bisa lawan kita. Kalau kita hidupnya kudus, hidup benar. Siapa lawan kita kalau Allah di pihak kita? Jelas firman-Nya. Ya. Jadi itulah sebabnya perubahan itu bisa terjadi kalau awalnya benar langkah pertamanya.
Kalau langkah pertamanya udah salah melangkah, gak terjadi nanti. Langkah pertama itulah yang menyebabkan kita di jalan yang benar menuju kecerdasan roh. Apa itu? Makanya gereja mula-mula pilarnya yang pertama adalah takut akan Tuhan. Itulah awal langkah yang benar, takut akan Tuhan. Baru langkah berikutnya benar. Kalau awal saja sudah tidak takut akan Tuhan, udah deh, percuma. Percuma. Ya, ke gereja rajin, sekolah teologi, STH, MTH, DTH, S4, S5, S lilin. Percuma, saudara. Ternyata sekolah itu gak ada gunanya kalau orang tidak takut akan Tuhan. Bahkan ya, orang makin pinter otaknya, tidak takut Tuhan, dia jadi liar, jadi berbahaya. Makanya kitab Amsal menuliskan, takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Dasarnya harus takut akan Tuhan. Ini sebenarnya berlaku juga loh bagi suami istri. Seorang suami harus takut istri. Takut itu dalam arti takut yang benar. Artinya menghormati, apalagi ya, takut kehilangan. Takut mengecewakan istri, nah itu benar. Bukan ketakutan sama istrinya, loh, itu lain lagi tuh. Itu istrinya gawat tuh, ganas artinya. Ya, sampai suaminya sampai kalau jalan aja ketakutan gitu. Dulu ada survei, surveinya judulnya berapa persen suami yang takut istri. Ternyata 2 dari 3. Disuruh pisah, yang takut istri sebelah kiri, yang nggak takut istri sebelah kanan. Gitu. Di situ 2, di sini 1, 2:1. Terus yang 1 ditanya, kenapa kau nggak takut istri? Saya disuruh istri saya ke tempat yang ini nih. Jadi bukan nggak takut istri, tapi disuruh istri supaya ngaku nggak takut istri. Tapi ya, itu alkitabiah sekali loh saudara. Adam takut istri nggak? Disuruh makan, buah itu dimakan kan? Kalau dia takut Tuhan nggak makan pasti. Dia takut istri. Jadi kalau hari ini banyak suami takut istri, warisan dari Adam. Warisan itu ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itulah awal proses perubahan. Menjadi cerdas rohnya. Perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Metamorfosa. Di dalam Roma pasal 12 itu dipakai kata metamorfoste. Berubahlah kau. Nah itu metamorfosa. Jadi bukan cuman berubah soal kebiasaannya. Dulu biasa ke dukun. Biasa mempersembahkan ayam hitam. Supaya banyak rezeki. Gitu kan? Nah, ke gereja sama aja. Persembahkan, kalau dulu ayam hitam, sekarang persepuluhan. Supaya diberkati 100 kali lipat. Sama. Dulu ke dukun, sekarang dia ke Tuhan. Tuhan sih. Tapi memperlakukan Tuhan seperti dukun. Dia enggak hormat sama Tuhan. Hormat gak orang yang kasih 10 lalu diminta 100 kali? Saya mau tanya. Hormat sama Tuhan? Ya coba aja saudara kalau punya anak seperti itu. Anaknya udah kerja, ini mah 10% dari gajiku mah. Terus mamanya nanya kan, kok gitu nak? Iyalah, kasih 10%, kenapa gitu? Ya iseng-iseng aja mah. Iseng-iseng itu udah tersinggung loh mamanya, enggak sopan nih. Apalagi gini, 10% mah ya, udah. Nanti balikin ya mah. 100 kali lipat. Mamanya pingsan, anak digedein, kurang ajar. Kalau saya mau vulgar itu banyak orang kurang ajar itu sama Tuhan. Ngasih 10% minta dibalikin 100 kali lipat. Itu di mana ayatnya? Enggak ada saudara, itu penipuan. Enggak ada ayatnya. Yang ayatnya yang ada begini loh sebenarnya. Kalau firman itu ditabur, maka orang itu mengerti dengan benar.
maka hidupnya berubah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Hidupnya yang berubah. Apa itu hidupnya? Karakternya berubah. Rohnya menjadi cerdas. Sifat-sifat lamanya mati. Itu luar biasa perubahannya. Sama pedagang dirubah. Persepuluhan dibalas Tuhan 160-30. Kalau sudah jadi pendeta itu, jadilah pendeta, jangan tetap pedagang. Lebih baik pedagang yang jadi pendeta daripada pendeta yang jadi pedagang tapi di gereja. Waduh saudara, dulu yang menyebabkan saya nggak mau jadi pendeta itu. Nggak tertarik saya. Sampai akhirnya saya dikasih pencerahan sama Tuhan gini. Ya udah kalau semua nggak benar kamu aja. Ya juga sih. Oke Tuhan, siap. Nah, akibatnya saya siap dirajam. Di YouTube dirajam banyak orang, ya nggak apa-apalah. Gitu. Nggak masalah. Sama, saudara harus bayar harga kalau ikut Tuhan Yesus. Ada amin semua? Jangan khawatir saudara diserang siapapun dari dunia halus, dunia kasar. Nggak masalah. Sebab Tuhanlah perlindungan kita. Ada amin semua? Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah gunung batuku. Tuhan kekasih jiwaku. Sangat ku cinta, sangat ku damba. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah gunung batuku. Tuhan kekasih jiwaku. Sangat ku cinta, sangat ku damba. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Lagu ini dibuat kemarin waktu retreat. Tiba-tiba kalau kita dekat Tuhan itu ya tiba-tiba mengalir perasaan-perasaan itu. Kecerdasan roh nggak bisa didapat lewat bangku sekolah. Termasuk sekolah teologi. Kecerdasan roh hanya bisa didapat lewat kedekatan dengan Tuhan. Perasaannya dekat. Gak cuma otaknya saja yang percaya. Tapi perasaannya mengasihi Tuhan. Dengan segala biayanya. At all cost. All out. Hidup ini harus all out. Jangan cuma minggu doang ke gereja. Hari lain gak beribadah. Ibadah itu seluruh hidup kita. Baik kita bekerja, berbisnis, berumah tangga, mahasiswa, mahasiswi. Ya, kita semua punya bagiannya, saudara. Orang yang benar jiwanya haus akan Tuhan. Sebab itulah yang akan mencerdaskan kita mengerti kehendak Tuhan. Frekuensinya sama. Sudah tahu prinsip radio? Kenapa penerimanya bisa menangkap suara yang
jauh nun di sana. Karena frekuensinya sama. Kalau frekuensinya nggak sama nggak nangkep. Karena frekuensinya nama, sinyalnya nyampe. Kalau manusia frekuensinya duniawi, suara Tuhan nggak didengarnya. Channel yang berbeda. Tapi kalau channelnya sama, suara Tuhan itu jelas kita tangkap. Amin semua? Ya, mestinya kalau kita makin peka ya, makin haus kita akan Tuhan. Jiwa kita. Kalau tubuh kita haus, roti, makan roti, minum air. Tapi kalau jiwa, hausnya Tuhan. Gak ada yang lain, apa yang bisa dikonsumsi jiwa ini? Bisa sih, dosa. Tapi itu mematikan, membinasakan. Mestinya jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Gitu mestinya. Masih lagu yang sama. Jiwaku haus akan dunia nampak tak berarti. Engkau kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Jiwaku haus akan-Mu. Dunia nampak tak berarti. Engkau kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya pasal 50 ayat 4. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, ia menajamkan pendengaranku. Setiap pagi loh, saudara. Jika kita membuka telinga rohani kita. Itulah sebabnya kalau saudara bangun pagi, ada doa pagi, ya. Saya tidur jam berapapun, bangunnya selalu jam 4 lebih loh. Tidur jam berapapun. Sudah biasa. Dulu gak biasa sih. Makin lama makin biasa. Begitu buka, ingatnya ya doa pagi. Kan begitu. Ya. Setiap pagi ia menajamkan telingaku. Ia mengasah rohku, jiwaku. Supaya peka. Itu sebabnya orang gak bisa jadi murid Tuhan Yesus kalau tidak setiap saat dekat Tuhan. Kalau cuma intermittent gak bisa. Sebentar dekat, sebentar enggak. Sebentar dekat, sebentar enggak. Enggak bisa. Harus selalu tetap. Jika engkau tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, membebaskan kamu. Dari segala ikatan. Dari kebodohan roh menjadi cerdas. Dari keinginan-keinginan yang menyimpang.
dari ketidakmengertian, dari kesesatan. Makanya firman-Nya berkata, oleh bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh itu sembuh dari kesesatan. Tuhan tidak cari orang yang pintar secara logika. Tuhan tidak cari orang yang cerdas secara logika saja, saudara. Atau yang gelarnya panjang. Cerdas penting Pak sama gelar panjang? Boleh. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah kalau rohnya menjadi cerdas. Jiwa kita menjadi cerdas. Frekuensinya sama dengan Tuhan. Seleranya sama. Chemistry-nya sama. Sehingga ia benar-benar anak Allah. Anak Allah tidak butuh tuh, mana rumusnya, mana ayatnya. Anak Allah akhirnya mengerti meskipun gak baca ayat. Kalau kulakukan ini Tuhan pasti suka. Kalau kulakukan ini Tuhan tidak suka pasti. Peka. Itu sebabnya kalau gereja firman-Nya benar, yang konseling sedikit. Karena mulai ngerti, peka. Kalau firman-Nya nggak benar, yang konseling banyak banget. Nanyanya hal-hal remeh. Mestinya nanya yang penting, yang remeh-remeh. Ya, harus cerdas rohnya. Cerdas di situ mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana setiap langkah hidup kita ini menyenangkan Tuhan atau enggak ya. Gitu loh. Nah itu. Cerdas rohnya jangan cuman otaknya saja yang cerdas. Makanya orang yang cerdas secara akademis, ia belum tentu sukses. Perhatikan enggak? Belum tentu. Karena kesuksesan bukan cuma ditentukan oleh kepintaran aja. Bagaimana ia bergaul dengan sesamanya, menyenangkan enggak? Itu kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi enggak ada, orang enggak mau deket-deket. Tapi kecerdasan roh jauh di atas itu. Ia tahu apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan Tuhan. Bukan cuma disenangi sesama, untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan ajaibnya, kalau kita cerdas rohnya, nanti dalam segala hal juga cerdas. Kalau orang cerdas rohnya, emotional quotient-nya, EQ-nya, kecerdasan emosinya pasti cerdas. Tapi kalau orang cerdas emosinya, belum tentu rohnya cerdas. Dia pintar bergaul dan sebagainya, menyenangkan, tapi dia tidak menyenangkan Tuhan. Rohnya belum cerdas juga. Tingkat kecerdasan tertinggi, kecerdasan roh. Nah itu jadi aman kita. Kalau kita mengerti hal ini, iya ya. Aku enggak sekolah tinggi, oh enggak masalah. Sudah terbukti kok. Doktor teologi malah enggak ngerti kebenaran. Jemaat yang tulus malah mengerti. Makanya kalau orang sekolah itu, saya lihat kok banyak yang percuma ya. Dulu enggak punya gelar, dikasih gelar. Percuma ternyata. Enggak berubah. Malah sombong. Tong kosong memang nyaring bunyinya sih memang. Secara harafiah juga gitu kan. Kalau tong kosong, tuang gitu. Coba ada airnya. Bluk, bluk, bluk. Enggak bunyi dia. Aduh, ini bagaimana ya. Kita hidup cuma satu kali, saudara. Yuk kita dekat Tuhan. Diawali dengan takut akan Tuhan. Kok ada yang ngomong takut akan istri? Takut akan Tuhan, saudara. Ya. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita, pendengaran hati maksudnya. Sehingga dari hari ke hari semakin tajam. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dekat hubungannya. Ya, dekat. Kalau orang dekat Tuhan, dia sudah tidak mempedulikan dirinya. Dirinya terhina, ya nggak apa-apalah. Fokusnya itu menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Fokusnya itu kepentingan Tuhan, kepentingan di sini udah nggak usah diurusin. Kalau kita sedang urusan sama Tuhan, yang penting urusan Tuhan. Makanya orang melayani di gereja, nggak bisa melayani kalau masing-masing masih berpikir dirinya sendiri. Ya contoh paling gampang musik lah.
Kalau ada musik yang misalnya apa ya, salah satu mau tampil dikenceng-kencengin volumenya. Waduh, aku mau paling kenceng bunyinya di YouTube, kencengin sama dia. Kacau balau saudara isinya. Sama hidup kita juga itu kalau mau mengangkat tinggi, wah barang siapa meninggikan dirinya, ia direndahkan oleh Tuhan. Barang siapa merendahkan diri, ia ditinggikan. Makanya musuh utama itu kesombongan sebenarnya. Kenapa ada setan saya mau tanya. Karena makhluk surgawi yang satu itu sombong. Makanya jatuh. Disebut setan sekarang. Setan artinya apa saudara? Setan artinya penipu, pemberontak, pengkhianat. Itu setan artinya. Nanti suatu hari dikhotbahkan itu. Judulnya pembinasa keji. Saya udah catat topiknya. Sang pembinasa keji itu, waduh. Sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita tahu ada setan, itu pelajaran buat semua manusia. Kok bisa ada setan ya? Mestinya manusia pikir, aku nggak mau jadi setan. Itu. Karena Tuhan tidak menciptakan setan. Tuhan menciptakan makhluk surgawi. Tapi dia sombong, ingin menyamai yang maha tinggi. Dikutuk jadi setan dia. Jadi iblis. Itulah yang mengganggu seluruh dunia ini. Makanya ada orang yang bilang, rumah ini angker. Gitu kan. Pohon itu angker. Gitu. Angker apa? Saudara pikir roh jahat adanya cuma di tempat-tempat begitu? Di halaman rumah saudara jangan-jangan ada roh jahat. Tapi jangan takut, sebab roh jahat bisa lewat-lewat gitu bisa aja, tapi nggak bisa menyentuh kita. Saudara. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, katakan amin. Dan kalau orang tua dekat Tuhan, anak cucunya juga akan dilindungi Tuhan. Ada amin? Itu pasti, saudara. Tuhan melindungi kita, Tuhan melindungi semua orang yang kita kasihi. Itu sebabnya kalau kita ada dalam komunitas kebenaran, saling mengasihi, Tuhan pasti lindungi. Tuhan melindungi itu bukan membuat hidup kita enak, gampang, kaya raya, bukan gitu. Tuhan melindungi supaya kita tidak sesat. Yang pertama. Tuhan melindungi supaya proses perubahan kita itu efektif, benar-benar terjadi nantinya. Anak Allah yang maha tinggi. Sehingga bisa dimuliakan bersama Tuhan. Tuhan lindungi kebenarannya supaya kita tidak tersesat. Kalau soal fisik, olahraga. Kalau soal dapat duit kerja keras, soal mau pinter belajar, oh itu mah hukum alam. Tuhan yang ciptakan hukum itu. Barang siapa menabur, dia menuai. Gak nabur mau nuai. Gak nabur mau nuai. Dia mau menuai taburan orang lain. Itu si pencuri itu namanya. Ya, makanya yuk kita belajar sungguh-sungguh. Aku mau Tuhan. Bukan cerdas di kepalaku, tapi cerdas di hati, terutama di jiwa dan roh. Sehingga aku bisa membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Ya, dicatat baik-baik ciri-ciri orang yang punya kecerdasan roh. Yang pertama, ia bisa membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan. Tadi ada yang bertanya sama saya setelah ibadah satu. Pak, bagaimana membedakan suara Tuhan dan suara saya sendiri? Saya jawabannya begini aja. Suara sendiri itu tentang apa? Tentang ini Pak, melakukan kehendak Tuhan. Ya nggak masalah kalau gitu. Mau itu suara sendiri, suara Tuhan. Selama itu satu frekuensi, nggak perlu dipersoalkan. Kita perlu persoalkan ketika kok ada suara lain yang nggak sesuai dengan kebenaran kehendak Tuhan. Itu pasti suara sendiri atau suara si jahat. Kalau kita melakukan dengan kehendak sendiri, melakukan kehendak Tuhan, memang itu yang Tuhan inginkan. Selaras gak masalah. Nah, orang yang cerdas rohnya, ia tahu ini frekuensi Tuhan. Pasti selaras dengan kehendak Tuhan. Makanya di Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, bentar ya, tampilkan. Yohanes 10 ayat 27.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Itu mestinya saya save dulu ya. Ada video yang dikirim ke saya. Ada kawanan domba tersebar gitu. Lalu gembalanya gini. Datang. Masuk kandang rapi gitu. Dia kenal suara gembalanya. Coba saudara yang gitu. Gak datang. Wah, tetap gak datang. Gak kenal, itu suara lain. Kalau orang cerdas rohnya, dia tahu ini suara Tuhan. Ini frekuensinya Tuhan. Ini channelnya Tuhan nih. Ini websitenya Tuhan ini. Dia tahu channelnya itu. Karena seleranya sudah sama. Dia tahu. Ya. Nah, itu maksudnya. Itu yang pertama cirinya. Bisa membedakan mana suara Tuhan, mana bukan. Peka terhadap suara Roh Kudus. Saudara, mungkin mendengar suara Tuhan bagi sebagian saudara kok abstrak gitu ya. Saya dulu juga abstrak. Tapi makin lama iya juga ya gitu. Yang pertama mendengar suara Tuhan itu bisa lewat telinga langsung. Benar-benar audible. Seperti di Alkitab dicatat ya. Musa, ya Tuhan. Itu audible tuh. Ya. Yang kedua, lewat Tuhan taruh di hati kita. Beban gitu, itu suara Tuhan bisa. Dan itu pernah saya alami juga. Yang audible dan yang taruh dalam hati. Iya Tuhan. Padahal kita gak lagi mikirin itu. Yang ketiga ya, nah ini yang lebih paling banyak. Tuhan berpesan kepada kita semua lewat semua kejadian yang kita lihat setiap hari. Lewat gesekan-gesekan antar manusia, itu Tuhan bisa kasih hikmat loh. Lewat ciptaannya, kalau kita lihat air terjun itu ada hikmat di sana. Kalau kita lihat air laut kok nggak pernah butek ya. Saudara pernah berpikir nggak kenapa air laut nggak pernah butek? Ya, nah itu. Wah ini ada sesuatu yang luar biasa, ini rancangan Tuhan sempurna. Saudara latihan aja, bukan latihan, lihat aja eksperimen. Saudara punya akuarium, masukin ikan, kasih makanan, tunggu aja 2 hari. Tanpa filter ya, langsung hijau dia, kotor sekali. Laut gak pernah hijau loh, selalu jernih. Di situ kita tahu ciptaan Tuhan itu menyampaikan pesan. Kemuliaan Tuhan. Makanya pemazmur berkata begini, jika aku melihat ke langit, aku melihat cakrawala adalah buatan tanganmu. Ya, pemazmur itu hebat, dia lihat ke langit, aku tahu cakrawala menceritakan kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat sesuatu harus diambil hikmatnya, jangan lewat begitu aja. Waduh, kok tukang bakso lewat baru deh. Enak ini, hidup langsung. Mestinya dalam segala hal, ya ini ada sesuatu nih. Nah ini nih, setan lewat, aku gak mau seperti dia tuh. Itu setan itu emang, gitu. Wah saudara, itu yang pertama ya tadi ya. Yang kedua, kalau orang cerdas rohnya dia bisa menilai segala sesuatu dengan hikmat. Ya, bukan begini. Ketika lihat orang, aku tahu kamu lagi hamil kan? Yaitu bisa jadi itu hikmat. Tapi itu hikmat yang tidak menyelamatkan. Buat apa tahu begituan? Yang hikmat yang tahu itu gini, yang ini kehendak Tuhan, yang ini bukan. Nah itu baru penting. Kalau yang kayak dukun itu gak perlu. Aku bisa lihat loh, usianya sekian berarti. Buat apa? Ya meskipun ada gunanya sedikit lah ya. Tapi gak ada gunanya itu. Makanya mujizat-mujizat itu jangan dikultuskan. Ada mujizat boleh, gak ada juga gak apa-apa. Sebab apa? Sebab hidup kita ini sudah mujizat. Roh Kudus ada dalam diri kita, mujizat itu. Mujizat terbesar ketika seseorang selamat, rohnya cerdas. Kalau cuma sembuh dari kanker, apalagi ya, dapat duit. Nah itu mah gak membuat selamat. Mujizat yang terbesar adalah kalau membuat selamat, yang mencerdaskan roh.
Di mana dulunya manusia tumpul rohnya. Sekarang dia mulai mengerti, mulai terbuka mata rohaninya, nuraninya mulai bersih. Pikiran dan hatinya mulai bersih. Nah baru itu yang harus kita kejar. Bukan mujizat laut terbelah. Laut terbelah tidak membuat Israel bertobat. Semua Israel malah binasa, lihat laut itu. Buktinya menyembah dewa lain kan, Elohim lain. Ya, mujizat penting Pak? Penting. Tapi tidak menyelamatkan. Cuma menyembuhkan. Kalau yang menyelamatkan kekekalan, nah itulah mujizat yang sesungguhnya. Ada amin semua? Ya. Jadi ciri yang kedua tadi, kalau orang cerdas rohnya, ia bisa menilai segala sesuatunya. Ia peka. Ia peka, saudara. Bahkan untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Ketika kita bertemu gitu ya, orang ini something wrong ini. Nah itu, pekanya di situ. Dan itu beneran. Apalagi kalau seseorang sudah ngomong berapa kalimat, langsung kita tahu orang ini seperti apa. Paling kelihatan kalau berdoa. Ya, kalau berdoa kelihatan seseorang itu, isi hatinya itu kelihatan, dia dekat Tuhan apa enggak. Tulus apa enggak. Sebenarnya ya, enggak usah yang cerdas roh deh, orang yang EQ-nya tinggi aja bisa membaca sebagian. Ketika seseorang tulus apa enggak. Ya. Kalau saya bicara setiap hari ya begini ini, nadanya ya begini ini, kalimatnya ya begini ini, warna suaranya ya begini ini. Ketika naik mimbar ya enggak berubah, ya begini. Kita dengan tulus saja. Ya, saya kasih contoh waktu itu kan begini, ketika naik mimbar suaranya berubah. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus itu. Loh ini apa ini? Kok kayak deklamasi aja? Saudara kemanapun pergi, tulus jadi apa adanya. Anak Allah yang maha tinggi. Amin? Jangan kok di gereja bahasa roh. Di kuburan lari tunggang langgang. Memalukan itu. Kalau kita anak Allah dimanapun tetap sama. Ya, oke. Nah, jadi perlu latihan sebenarnya. Nggak ada orang tiba-tiba mendadak rohnya cerdas itu nggak ada. Itu sepanjang umur hidup kita prosesnya itu. Kemarin waktu retreat kan topik khususnya metamorfosa itu. Metamorfosa itu perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Emang dalam sehari? Kan lama. Kepompong aja bisa berapa itu? 2 minggu apa? 2 mingguan atau 3 minggu bahkan. Baru jadi kupu-kupu. Sama manusia jadi kupu-kupunya kapan? Kupu-kupu tanda kutip ya. Seumur hidup. Proses panjang itu saudara. Coba kita baca Ibrani pasal 12. Ayat 5 sampai 13. Ini harus dicatat dan dibagikan ke orang-orang yang suka tidak tepat itu. Ayat 5 ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi Tuhan itu sayangnya sama umatnya itu bukan dilus-lus, digendong-gendong. Bukan, dihajar supaya jadi anak Allah yang maha tinggi. Dihajar saudara. Saudara ada enggak, pernah mendengar enggak pendidikan tentara gitu? Tapi gak ada olahraganya. Teori gitu terus. Gak ada. Fisiknya harus digembleng. Harus kuat. Dihajar setiap hari. Push up 100 kali. 1000 kali. 1000 enggak kali ya. 100. Kan gitu. Lari. Naik gunung, jalan kaki. Supaya kuat. Makanya firman Tuhan berkata begitu. Ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita sebagai anak, kita dihajar Tuhan, digembleng,
didisiplin. Ya. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Gak ada. Pasti diajar oleh ayahnya. Diajar dengan keras bahkan. Ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita semua orang, artinya apa? Semua orang harus menerima ganjaran. Harus diderita semua orang, setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kalau orang maunya enak-enakan, itu bukan anak Tuhan. Itu anak gampang. Teks asli bicara itu sebenarnya anak haram. Tidak diakui Tuhan sebagai anak. Ya. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup. Bapa segala roh, itulah Bapa kita yang di surga. Saudara. Kalau terhadap Bapa kita yang di dunia aja kita sayang, kita hormati, apalagi dengan Bapa di surga. Setiap kita harus bayar harga, pikul salib setiap hari, dikasih beban, harus menderita supaya kuat. Supaya menjadi pemenang. Bukan dilus-lus gitu. Ya. Tentu saja ada tahapannya. Ketika seseorang baru bertobat, itu seperti bayi yang digendong ayahnya kan. Gendong-gendong, sayang-sayang. Nanti kalau kamu ikut Tuhan Yesus ya, tokomu nanti laris, ya udahlah. Orang baru lahir, ya udah baru bertobat. Tapi begitu agak besar, anak ini. Ketika kecil anak itu ngompol, marah nggak orang tuanya? Kenapa? Diompoli loh. Enggak. Ya enggak marah. Dulu saya ingat anak saya masih kecil ya. Kok anget ya. Begitu anget, kita senang malahan. Kalau anak kita enggak bisa pipis, nangis orang tuanya. Senang loh kita. Tapi kalau sekarang udah 10 tahun, coba aja saya gendong terus ngompol. Sentil ini ya. Kamu pikir ini pispot? Ya, nggak bisa, sama manusia juga gitu. Dengan berjalannya waktu, coba saudara berapa lama sudah jadi Kristen. Jangan ngompol terus ya. Sudah mulai, apa yang harus kulakukan Pak? Mulai tanya, Bapa di surga apa yang harus kulakukan? Nah mulai cerdas ya. Dia sudah mulai mengerti bagaimana. Hidup ini tidak untuk enak-enakan. Hidup ini untuk berjuang. Itulah sebabnya Alkitab berkata hidup ini adalah perlombaan yang diwajibkan. Lomba apa? Lomba voli? Pingpong? Lomba apa? Lomba supaya jadi anak Allah. Sebab tidak semua orang yang berusaha berhasil jadi anak Allah. Ada yang dulu memulainya dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Dulu dia bertobat, sekarang murtad. Lebih baik dulu murtad, sekarang bertobat. Dulu dia pendekar, sekarang pendeta. Daripada dulu pendeta, sekarang pendekar. Binasa, saudara. Yang penting itu akhirnya, tekun sampai akhir. Orang yang rohnya tajam, tidak asal percaya apa yang ia dengar. Ia harus menguji roh itu. Ini kehendak Tuhan bukan, ini kebenaran atau kepalsuan ini. Ya. Ketika seseorang dihadapkan pada harus membuat keputusan, nah itu baru. Ini gimana ya? Gitu. Kalau orang cerdas rohnya, keputusannya itu bisa diambil. Bukan berdasarkan emosi pribadinya. Bukan berdasarkan otaknya. Bukan berdasarkan persepsi umum. Keputusan penting harus diambil berdasarkan kepekaan roh akan kehendak Tuhan. Tuhan maunya apa ya Tuhan? Bukan gini, aku lagi kesel. Tuhan maunya itu terserah, aku lagi kesel pokoknya. Itu orang yang tumpul rohnya. Kalau rohnya cerdas itu
diri sendiri, emosi itu dibuang. Apalagi kepentingan diri sendiri dibuang dulu. Cerdas dia, prioritasnya Tuhan dulu. Oh gitu ya Tuhan, tapi aku kesel Tuhan. Tapi gak apa-apa, itu kehendak Tuhan. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Tuhan sebenarnya sudah mendemonstrasikan loh, apa itu kecerdasan roh, Tuhan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita semua diutus Tuhan. Yang diutus Tuhan bukan pendeta saja loh ya. Setiap kita, bukan semuanya harus jadi pendeta, enggak. Setiap orang punya peran masing-masing. Disitulah kecerdasan rohnya diasah. Seorang dokter yang cerdas rohnya, dia punya kasih seperti Tuhan Yesus. Ada pasien datang, wah ini kenapa ya sakit ini ya? Diagnosa sana, diagnosa sini. Dia memperlakukannya sesama. Bukan gini, kira-kira ini cepetan aja deh, bayar. Kan banyak yang diagnosanya salah, buru-buru. Gak boleh. Kalau dokter yang cerdas rohnya, dia memperhatikan orang lain, mengasihi. Coba itu anaknya sendiri. Sembarangan gak diagnosanya? Pasti hati-hati banget. Ya, sama. Orang cerdas rohnya, jadi apapun dia jadi hebat. Jadi dokter dia hebat. Dia datang, waduh pasienku ini kayaknya kesulitan ekonomi nih. Pakai kaosnya robek sedikit gitu. Waduh, ya udahlah. Selesai, kasih aja. Gak usah resep, langsung beliin obatnya. Gratis. Emang salah begitu? Emang gak bisa begitu? Emang susah? Gampang itu. Beliin obat, kasih. Gratis. Rumahnya di mana? Oh di sana, ini sekalian Grab-nya ya. Itu. Susah amat sih, hal sederhana aja gak bisa. Coba saya jadi dokter. Mau antri banyak gak ada yang bayar tapi. Ya gak gitu juga, yang mampu bayar, yang gak mampu gak usah bayar. Kan gitu harusnya. Coba seorang pengacara yang rohnya cerdas. Ya bela kebenaran. Yang lemah dia bela. Rohnya tumpul, bela yang tahu aja. Bela yang bayar katanya. Dunia ini sebenarnya gak susah-susah amat kok saudara. Kelihatan kepalsuan itu. Kelihatan siapa yang ada di pihak setan itu kelihatan. Meskipun di mulut ngomongnya Tuhan. Tuhannya dia setan itu. Karena tidak sesuai dengan channelnya Tuhan. Kita hidup tuh di channelnya Tuhan. Kalau orang cerdas gak keluar dia dari channel. Tetap di dalam channelnya Tuhan. Dalam segala hal, kapanpun, dimanapun, jam berapapun, tetap benar. Itu cerdas terus rohnya. Itulah sebabnya dibutuhkan ketekunan kan. Kita harus tekun sampai akhir. Jangan cuman hari Minggu doang. Nanti adem lagi. Harus tekun sampai akhir. Barulah itu selamat. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lebih sedikit lagi yang tekun sampai akhir. Dipilih tok belum tentu selamat loh. Bangsa Israel dipilih kan jadi umat pilihan. Binasa dia. Kenapa? Karena tidak tekun sampai akhir. Baru ngalamin mujizat dikit, udah nyeleweng lagi. Menyembah Baal dan lain-lain. Kan gitu. Harus tekun. Dalam dunia aja orang yang gak tekun gak mungkin berhasil kok. Apalagi tidak tekun. Ya. Jadi ilustrasinya itu gini loh saudara. Kita itu seperti punya GPS kalau rohnya cerdas. GPS-nya itu mengarahkan kita ke arah yang benar. Kalau nggak cerdas GPS-nya kemana-mana. Saudara pernah ngalamin nggak pakai GPS? Sekarang saya sudah tahu GPS ini mau nipu saya nih. Dulu ketipu terus. Pakai GPS loh bedal. Disuruh kiri kanan. Masuk saya kiri kanan. Gang kecil. Terus akhirnya berhenti. Di sana ada tukang bakso, ada apa. Ya nggak bisa lewat lah mobil. Waduh, GPS kacau ini. Pernah sekali diarahkan ke kuburan. Padahal dia settingnya ke rumah sakit, ke kuburan.
gimana sih GPS ini? Tapi itu bawa berkat loh, iya ya GPS kalau kacau, sesat kita. Makanya firman Tuhan itu GPS dari surga, mengarahkan kita ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Tuhan Yesus secara terang-terangan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Gak ada yang lain. Ada gak seluruh dunia ini sejak zaman Adam sampai hari ini yang mengaku akulah jalan, kebenaran dan hidup? Gak ada satu orang pun. Karena memang tidak ada jalan lain. Ya, saudara. Setiap firman yang disampaikan begini ini membuat roh kita makin cerdas. Bukan cuma kognitifnya. Perubahan itu bukan cuma kognitifnya. Kognitif itu pikiran. Perubahan juga harus afektifnya berubah. Perasaannya berubah. Dan yang ketiga, perubahan itu harus terjadi termasuk keinginan kita harus berubah. Kehendak kita itu harus berubah. Selama ini yang ditekankan itu pikiran berubah. Akal budi berubah itu cuma pikiran. Bukan yang dimaksud Alkitab itu. Yang berubah itu pikiran, perasaan, dan keinginan. Keinginannya juga harus berubah. Seleranya harus berubah. Barulah perubahannya itu total. Ya, gitu. Nah, bagaimana kita bisa cerdas rohaninya? Gimana caranya? Yang pertama, harus dekat Tuhan setiap saat. Saudara jangan pernah lupa keluar dari gereja terus lupa Tuhan. Anggap aja kita sedang ada di gereja terus. Sebab bumi ini rumah Tuhan sebenarnya dulunya. Sekarang rumah Tuhan adalah tubuhmu bait Allah. Pilar kedua GMM. Tubuh kita bait Allah. Bait Roh Kudus. Bet El. Makanya kita kemanapun tetap di dalam bait Allah. Oh, melekat di tubuh kita. Kita lagi ke mall, enggak di gereja nih. Loh tetap bait Allah. Kalau orang selalu ingat, selalu menghayati, dia enggak berani buat dosa. Enggak berani bait Allah. Yang pertama takut akan Tuhan lagi. Orang pinter. Apa yang pertama? Takut akan Tuhan. Yang kedua bait Allah. Yang ketiga kebenaran yang kristosentris. Oh, jawabnya bisa sih. Nah itu baru kognitif. Afektifnya begitu enggak? Mengasihi Tuhan enggak? Ada perasaan enggak kasihnya kita sama Tuhan? Yang ketiga keinginan kita apa sih selama ini? Apakah masih duniawi? Keinginannya. Nah itu tiga-tiganya itu saudara. Ya, ini jarang ditekankan. Sekarang ditekankan. Tiga-tiganya. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang kedua caranya, supaya makin cerdas rohnya. Harus rajin merenungkan firman Tuhan. Orang tidak suka belajar firman, lalu bagaimana mau cerdas? Iya kan? Jiwa kita harus haus akan Tuhan. Orang gak haus akan Tuhan bagaimana mau cerdas? Kan kecerdasan roh itu mengerti kehendak Tuhan. Nah kalau kita gak dekat, gak haus akan Tuhan, gak menginginkan Tuhan, terus bagaimana? Kan begitu. Amin saudara. Jiwaku haus akanmu. Dunia nampak tak berarti. Engkau kekasih jiwaku. Sangat ku cinta. Sangat ku damba. Jiwaku haus akanmu. Dunia nampak tak berarti. Engkau kekasih jiwaku. Sangat ku cinta. Sangat ku damba. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan.
Saudara, kalau saudara teliti ya, GMM ini mau dibawa kemana gereja Tuhan ini? Pasti arahnya ke sana. Setiap khotbah itu sebenarnya lagi mengkomunikasikan supaya kita semua mempunyai budaya di dalam kebenaran. Culture. Kalau dalam perusahaan itu namanya corporate culture. Culture gereja ini apa sih? Nilai-nilainya apa? Pilarnya apa? Bagaimana kita harus hidup? Semuanya diarahkan ke sana supaya terjadi perubahan. Karena visi misi gereja GMM adalah menjadikan umat Allah menjadi anak Allah. Anak Allah itu apa? KTP-nya? Bukan. Perubahan dari dalam. Pikirannya, perasaannya, keinginannya semua berubah. Jadi menjadi anak Allah itu bukan mengosongkan diri begini, bukan. Kalau ini kosong, bukan anak Allah. Anak Allah harus diisi. Kosongkan semua keduniawian kita, sudah nggak melekat, baru diisi. Diisi dengan pikiran Tuhan. Diisi dengan perasaan Tuhan. Diisi dengan keinginan-keinginan Tuhan. Penuh. Nah itulah yang dimaksud kepenuhan roh. Sehingga manusia benar-benar cerdas rohnya. Ya. Amin saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian. Firman Tuhan itu membuat roh kita cerdas. Itu sebabnya di GMM ada yang namanya online Bible Study. Itu mencerdaskan saudara. Nanti saudara heran kalau mengikuti lama-lama. Kok aku jadi bisa jawab pertanyaan apa aja ya. Padahal gak sekolah STT. Kok aku mengerti ya Tuhan maunya seperti apa ya. Nah kepekaan itu akan tumbuh. Bukan karena logika, bukan. Karena firman Tuhan. Orang yang pakai logika malah gak percaya firman Tuhan. Itu mitos itu masa bumi dari tidak ada bisa menjadi ada katanya. Ya mitos lagi. Seorang profesor ateis di suatu kelas. Dia bilang begini, profesor ini Tuhan itu gak ada. Seorang anak kecil, mahasiswanya masih anak-anak. Masih muda maksudnya. Tanya, kenapa Prof kok gak ada? Profesornya bilang, kan gak bisa dilihat. Mana ada? Waduh, bingung juga ya membuktikan Allah ada. Gak bisa kan? Kan gak kelihatan. Segala sesuatu yang gak bisa diverifikasi secara sains, berarti dia gak ada. Anak muda ini angkat tangan lagi. Kalau begitu ya, menurut saya profesor gak punya otak. Kok bisa? Gak kelihatan soalnya. Lah katanya segala sesuatu yang gak kelihatan gak ada. Gak ada kan? Kalau gitu profesor gak punya otak. Kenapa? Gak ada soalnya, gak kelihatan. Ayo gimana jawabannya? Gak bisa kita pakai logika kita. Logika kita itu harus yang benar. Kalau orang sudah ada di channelnya Tuhan baru logikanya hidup. Kalau enggak itu cuma logika-logikaan. Logika-logikaan itu apa ya? Ya seperti logika tapi bukan logika yang Tuhan maksud. Logika yang Tuhan maksud itu logika rohani. Itulah kecerdasan roh. Logikanya secara rohani juga saudara. Ya, jadi firman itu mencerdaskan. Kemudian yang berikutnya ketaatan. Saudara ya, ketaatan itu penting. Ketaatan itu melatih kepekaan. Kalau orang gak taat, gak bisa peka. Taat kehendak Tuhan. Taat melakukan perintahnya. Itu sebabnya Tuhan berkata, apakah engkau mengerti? Bukan gitu. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan seluruh perintahku. Kamu pasti taat melakukan perintahku. Kalau manusia nggak bisa taat di bumi, bagaimana bisa taat sama Tuhan? Kalau manusia tidak taat sama yang kelihatan, bagaimana dia bisa taat sama yang tidak kelihatan? Bohong itu. Kalau di bumi tidak taat sama pemimpinnya, bagaimana dia bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Kecuali pemimpinnya nggak benar, jangan ikut. Betul?
Kalau pemimpinnya benar, ikut aja. Itu kan sederhana saja. Kalau Musa diperintahkan Tuhan memimpin, ya yang lain harus ikut. Enggak ikut ya terserah. Ketinggalan di padang gurun pada mati semua karena enggak mau ikut Musa. Di suatu daerah, di sana banyak mata airnya. Kades Barnea namanya. Banyak yang enggak mau ikut Pak ke Kanaan. Sebab di Kanaan banyak raksasa, gede-gede orangnya gitu. Enggak mau ikut, ya udah terserah lu, enggak taat. Mati semuanya. Meskipun banyak mata air. Sama, kalau kita di GMM, ini yang guru agung kita itu Tuhan Yesus. Ya, saya kan cuma asisten aja, saya asisten kecil di bumi. Yang untuk mengantarkan yuk ketemu guru agung kita, kan gitu. Makanya saudara nurut aja selama kita arahnya benar. Kalau arahnya nggak benar jangan nurut. Cukup fair kan? Gitu loh maksud saya. Jangan punya ide yang aneh-aneh. Ayo kita pekerjaan Tuhan yang benar yuk. Ya, yang cerdas rohnya. Ayo kita hidup di channelnya Tuhan, gak usah ke channel lain. Gak usah mampir-mampir ke tempat lain channel. Channelnya Tuhan aja. Saya ngomong channel bukan gereja loh ya. Dalam arti kebenaran. Saudara ada di gereja manapun terserah, tapi harus benar. Kalau salah tinggalin gereja itu. Sebab kita semua milik Tuhan, bukan milik gereja. Amin? Ya, hidup cuma sekali aja kok. Jangan sampai celaka, saudara. Ya, coba kita evaluasi diri kita. Apakah kita makin tajam secara rohani atau makin tumpul selama ini? Ya, ketika kita buat keputusan, coba dasarnya apa? Coba dievaluasi selama ini. Kalau aku bikin keputusan dasarnya apa ya? Nah, oh dasarnya aku lagi marah, emosi. Nah itu tumpul rohaninya. Ya. Oh dasarnya kata si A, tumpul itu. Keputusan didasarkan pada emosi sama berdasarkan si A, si B. Tumpul itu namanya, gak cerdas. Kalau kita bikin keputusan itu tanya Tuhan. Kalau orang cerdas, Tuhan ini jawabannya apa ya? Boleh gak aku gini Tuhan? Begitu, baru itu cerdas rohaninya. Mulai sekarang tanya Tuhan ya, kalau mau buat keputusan ini bagusnya bagaimana ya? Menurut firman Tuhan bagaimana? Orientasinya Tuhan, bukan aku maunya begini. Aku gak suka Pak ini hitam, tolong diganti pink. Gak bisa begitu, kebenaran. Bukan preferensi pribadi, selera pribadi. Itu maksudnya saudara. Makanya setiap pagi ya kita harus cari Tuhan. Nanti malam hari sebelum tidur menghadap lagi. Di GMM kita ada renungan pagi, doa pagi. Malam harinya ada renungan malam. Lengkap saudara. Lengkap, apa aja ada. Sekarang tinggal saudara yang mau apa enggak. Gitu doang. Jadi menunya sudah lengkap. Ibarat makanan itu tukang masaknya udah masak segala macam masakan. Yang untuk pagi, sarapan ada, siang hari ada, malam hari ada. Snacknya ada. Di tengah-tengah itu. Udah lengkap. Saudara mau enggak makan? Kalau mau sehat rohaninya, cerdas rohaninya, makan firman. Kalau mau sehat tubuhnya, makan makanan sehat. Kalau jiwa, gak bisa lewat makanan. Harus firman Tuhan. Kan begitu. Ya. Udah, gak usah banyak teori. Kebanyakan teori, gak bisa ini juga, gak bisa berubah. Ya. Lakukan saja. Di dunia yang banyak informasi ini, yang kita butuhkan bukan cerdas otak. Tapi yang terutama cerdas rohnya. Dan itu bukan teori, saudara. Coba saudara lakukan, tekun, nanti lama, iya juga ya. Sebab seseorang yang belum peka rohnya, gak ngerti diajarin apa aja. Masa sih? Lah bagaimana? Makanya hanya bisa dipelajari learning by doing. Belajar dengan melakukannya, gak bisa teori saja.
Dan ini bukan teori, ini benar-benar praktek. Peka rohnya itu praktek. Saudara. Kalau kita ketemu tempat yang angker, kita tahu. Kalau kita ketemu orang yang terikat okultisme, kita tahu. Lebih peka, kalau kita ketemu orang yang gak jujur, langsung tahu. Omongannya satu kalimat aja ketangkap langsung. Enggak benar nih orang ini. Gitu. Dan itu bukan mistis loh. Itu kepekaan yang diberikan Tuhan. Enggak bisa dipelajari juga, itu kepekaan. Makanya jangan puas kalau kita sudah jadi Kristen. Ya, Kristen baik-baik saja gitu. Harus mengejar, Tuhan apa yang harus kulakukan. Tuhan pertajam seluruh rohaniku ini setiap hari. Dari pagi sampai aku menutup mata lagi. Alkitab berkata roh Tuhan ada padamu. Saudara, Roh Kudus ada dalam diri kita, amin. Dan Roh Kudusnya sama loh saya dengan saudara. Gak beda loh ya. Sama. Artinya saudara bisa peka juga. Artinya saudara bisa memiliki karunia-karunia roh juga. Sama. Tapi saudara harus merespon cintanya Tuhan. Kalau enggak respon diem aja pasif ya enggak terjadi apa-apa. Yang penting itu responnya harus jelas. Roh Tuhan ada padaku. Gitu. Amin semua? Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, nanti ada baptisan. Mana Levi sama Love mana? Oh, maju ke depan sebentar. Sini, berdiri di sini. Ya. Saya mau tanya, Love dan Levi, Love yang mana saya lupa lagi. Yang kecil Love, oh Levi ya. Kamu dibaptis, kenapa minta dibaptis? Oh, ikut, bukan disuruh orang tua ya. Tapi nggak apa-apa saudara, apapun yang terjadi setelah dibaptis harus masuk proses. Ya, nggak boleh buat dosa lagi. Harus cinta orang tua. Ya, harus rajin belajar. Itu nanti berguna bagi banyak orang. Diberkati juga ya. Oke, ngadep sini berdua. Ngadep sini ya. Kita berdoa yuk saudara. Pada Levi dan Love. Bapa di surga, siang ini anakmu Levi dan Love akan masuk ke dalam baptisan kudus. Kami percaya Tuhan berkenan atas anak-anakmu ini Tuhan. Tuhan layakkan mereka berdua untuk menerima baptisan kudus. Sehingga berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Juga untuk seluruh keluarganya Tuhan yang cinta Tuhan. Tuhan, kalau ada segala sesuatu yang jahat, aku usir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kiranya malaikat bersuka cita, ada 2 jiwa lagi masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, perubahan itu hanya bisa terjadi kalau kitanya aktif. Jangan pasif. Ya. Jangan yang di depan semangat. Saudara tenang aja terus. Harus aktif memberi diri. Ya. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah gunung batuku. Tuhan kekasih jiwaku. Sangat ku cinta, sangat ku damba. Jiwaku haus, ku haus akanmu. Dunia nampak tak berarti,
Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman kebenaran ini yang sangat menyelamatkan kami, yang mengubah akal budi kami, yang menyalakan roh kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk gereja Mula-Mula GMM. Seluruh pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus, Kau berkati mereka dengan keluarga besarnya. Juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Dan secara khusus untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Sekarang layakkan setiap kami, tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat dan umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat marifat, kecerdasan roh turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, ibadah kita sudah selesai. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan Alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.